Makanya kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Betul. Kalau bisa jadi orang alim. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, au mutaliman, jadi kamu orang yang belajar. Kalau nggak bisa menjadi orang yang belajar, au samian, jadi orang yang mendengar. Kalau nggak bisa menjadi orang yang mendengar, au muhibban. Betul. Jadilah kamu orang yang cinta. Fa'ilam takun fatahlik. Yang penting jangan menjadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Hancur nanti kalau jadi yang kelima. Alim kagak, seneng kagak, belajar kagak, seneng kagak, cinta kagak. Ini yang akan jadi orang hancur. Naudzubillahi min. Setuju? Saudaraku, jamaah yang amat abah cintai. Yang terpenting dalam hidup satu. Berbuatlah apa yang ingin kamu berbuat. Sejauh perbuatanmu tidak melanggar agama, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum negara, maka kamu selamat dunia maupun akhirat. Kalau mabuk, bah, lah mabuk itu melanggar apa enggak? Saya kalau santri saya mau keluar, saya bilang, ya, satu saya titip kepadamu, buat saya bangga, buat keluargamu bangga, buat agamamu bangga, buat negaramu bangga kamu keluar dari sini. Apa yang membuat kamu bangga, orang saya bangga, orang tua kamu bangga? Kalau umumnya kamu mencuri, kira-kira bangga nggak orang tua kamu? Ya kalau bangga, nyuri saja, saya bilang. Adakah orang tua bangga anaknya jadi pencuri? Tidak. Artinya apa? Ini para pemuda-pemuda, ya. Kepadamulah masa depan. Kalau irama itu begini. Hayo generasi muda, putra-putri bangsa, singkirkanlah selimutmu, bangun. Apa itu selimut? Bukan selimut kemul-kemul aja ya. Selimut kenakalanmu kamu singkirkan. Betul? Betul? Selimut geng-gengan itu kamu singkirkan itu, ya. Selimut arogan kamu singkirkan itu. Singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah, bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke muka, masa depan bangsa ada di tanganmu, tonggak-tonggak tua, di situ namamu, coba renungkan itu. Jawab dong, nih yang muda-muda ngapal ya? Coba renungkan itu. Coba renungkan itu. Coba renungkan, jadi pelajar. Jadilah pelajar yang takwa. Jadi apa? Jadi karyawan. Jadilah karyawan yang takwa. Jadi apapun, jadilah apapun yang takwa kepada Allah. Sebab katanya tadi, siapakah walinya Allah? Amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan takwa kepada Allah. Seperti apa takwa kepada Allah itu? Bukan hanya cukup sholat, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, menjauhi larangannya, bukan cukup di situ. Tapi ketika kamu menaklukkan hidup kamu, menerima dengan apa yang Allah kehendaki atas kamu, dengan lapang dada kamu, diberi kesulitan, kamu tidak mengeluh. Dihina orang, kamu nggak marah. Karena kamu merasa hinaan itu, hinaan, cacian, fitnah, itulah yang akan mengangkat derajat seseorang. Ketika kamu harus bekerja keras, capek, kamu tidak mengeluh. Karena mulianya orang itu dari capeknya. Oleh karena itu, sertailah ibadahmu dengan takwa kepada Allah. Jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, kemudian luluh dan ridolah kamu terhadap qada dan qadarnya Allah. Alhamdulillah. Coba kamu datang ke sini yang muda-muda karena apa?
Karena cinta ke kiai, betul. Cinta ke ulama, betul. Nah, ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Yusyarul mar'u ma'aman habba ilaih. Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Kalau kamu cinta kepada ulama, nanti kumpul bersama. Di dunia aja sudah mau kumpul kok. Di akhirat juga kumpul. Kalau cinta kepada walinya Allah, kumpul bersama walinya Allah. Nah, cinta kepada ulama tidak cukup cuma cinta. Tapi teladani, ikuti amanu wattakonya, iman dan takwanya kepada Allah. Cinta doang. Contoh, seekor anjing bisa masuk surga lantaran cintanya kepada Ashabul Kahfi. Anjing sholat apa enggak? Kagak. Kalau kawin ke KUA enggak? Kalau kencing cebok kagak? Pernah enggak ngeliat anjing itu masuk masjid? Pernah enggak ngeliat anjing ke KUA? Enggak. Tapi bisa masuk surga. Anjing itu najis mughalladho, katanya santri. Katanya kitab, betul? Tapi bisa masuk surga, najis masuk ke surga lantaran cintanya kepada ulamanya Allah. Nah, apalagi kita cinta ke ulama. Masa iya sih kalau yang kita cintai orang ahli surga kita nggak kumpul? Kalau anjing saja protes. Ketika ketujuh ulamanya Allah itu mau masuk dalam surganya Allah, dicegat sama malaikat. Hei Kitmir, anjingnya itu namanya Kitmir. Mau kemana kamu Kitmir? Saya akan kumpul dengan tuanku. Hei Kitmir, itu tempat adalah surga Allah. Itu tempat kekasih Allah. Tempat orang yang takwa kepada Allah. Bukan tempat makhluk seperti engkau wahai Kitmir. Apa kata Kitmir? Hai malaikat, 309 tahun ya. Ya. 309 tahun saya malaikat mendampingin kekasih-kekasih Allah itu karena saya mencintainya. Kenapa sekarang saya mau kumpul tidak boleh? Kalau begitu mana keadilan Allah malaikat? Mendengar kata-kata Kitmir, apa kata Allah? Hai malaikat, buka pintu surga itu. Aku malu mendengarnya. Biarkan Kitmir kumpul dengan yang dicintainya. Ini Kitmir, anjing, tidak sholat, tidak apa. Kamu cinta ke ulama, cinta ke walinya Allah, kumpul bersama walinya Allah. Tapi ingat, gak sholatnya jangan niru Kitmir. Kitmir gak sholat, kamu ikutan gak sholat lagi, salah. Cintanya boleh kamu ikutin Kitmir. Kesetiaannya boleh ikutin Kitmir. Tapi kelakuannya jangan niru Kitmir. Paham maksudnya? No. Wah cukup dengan cinta sudah. Nggak sholat nggak apa-apa. Kitmir aja nggak sholat. Kamu kan bukan Kitmir. Betul? Oleh karena itulah, wahai para pecinta ulama, wahai saudaraku para pecinta aulia Allah, para pecinta Rasulullah, para pecinta Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan ragu, jangan takut kamu. Tetaplah kamu istiqomah. Karena sesungguhnya istiqomah itu haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah najaham fi ghabril asman. Di mana dan kapan saja tetaplah kamu istiqomah. Mau senang, mau susah, tetap kamu istiqomah. Wiritannya istiqomah, cintanya ke ulama istiqomah. Doanya istiqomah, walaupun tidak pernah dikabulkan oleh Allah, tetap kamu berdoa, jangan pernah berputus asa. Allah pastikan kesuksesan di hari-hari yang akan datang bagi orang yang istiqomah. Setuju? Setuju? Oleh karena itulah saya mohon doanya, semoga para ulama Allah wabil khusus yang hadir malam hari ini Allah tambahkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan yang barokah, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Karena kita sebagai orang-orang, sebagai santri butuh doanya guru, doanya ulama. Al-Fatihah. Lanjut. Lanjutkan. Masih suka? Masih seneng? Jadi temanya malam ini itu apa? Adalah
Cinta bukan hanya ucapan. Orang bicara cinta itu gampang. Saya cinta ke kiai, saya cinta ke ulama. Tapi kalau ada duitnya, gak ada duitnya nggak mau datang. Cinta apaan itu? Betul? Cinta itu adalah perbuatan. Sama halnya dengan niat. Niat itu mahalua fi qalbi. Betul ya? Tempatnya niat itu ada di hati. Dan niat itu adalah muqtarinan bifilihi. Niat itu harus bareng dengan perbuatan. Kamu niat mau makan sate. Ya. Sate sudah dihidangkan, kamu niat, saya niat makan sate. Apa cukup niat? Kalau nggak dimakan, ngerasain nggak? Nggak kan? Oh, saya niat mau bikin anak, ya biar telentang juga nggak jadi-jadi. Niat harus bareng dengan perbuatan. Oh, saya niat cinta ke kiai, tapi nggak pernah datang kalau ada kiai. Nggak pernah takdim kepada kiai. Betul? Ingat loh wahai jamaah, saya bicara semacam ini ulama yang real, ulama yang lillah billah, rasul bir rasul, bukan ulama bukan ulama dunia, ulama yang betul-betul hanya memikirkan Islam dan umat. Betul? Ulama yang tidak mengharap pangkat dan jabatan, ulama yang tidak mengharap sanjungan ataupun pujian, ulama yang tidak mengharap harta dunia, tapi dunia didatangkan oleh Allah karena dia hanya berharap menuju kepada Allah. Setuju? Setuju? Ya sudah, kalau sudah setuju. Banyak yang ingin Abah sampaikan, tetapi terasa kaku lidah ini untuk bicara. Karena terlalu banyak yang alim di tempat ini, aku menjadi malu untuk mengatakan. Takut salah. Tapi apa artinya takut kepada orang? Takut itu cukup kepada Allah. Kalau apa ke Junaidi itu enggak fasih? Ya memang saya ditakdirkan enggak fasih. Ada yang ngomong gitu, apa ke Junaidi doa aja enggak fasih, baca ayat enggak fasih. Oh, lidah saya bukan lidah Arab. Lidah saya lidah Madura. Jadi bismillahnya pun bismillah Madura, bukan bismillah Arab. Bukan logat Arab, apa namanya tuh? Hah? Apa namanya? Iya, bukan dialek Arab, ya dialek Madura. Kalau Sunda ya dialek Sunda. Kalau Arab, Assalamualaikum. Nah, itu beda. Kalau lidah saya lidah mana? Assalamualaikum. Nah, itu lidah Jawa Timur. Assalamualaikum. Ya yang penting tujuannya benar. Ucapan tidak perlu dipermasalahkan. Bacaan fasilitas itu aja dipersoalkan. Kalau sholat harus fasih. Kalau nggak fasih nggak diterima. Mangkongnya yang diterima sholat. Yang penting kamu sholat sesuai dengan kemampuan kamu. Betul apa betul? Ini saya mau ngeliat ini. Ini rokok. Oke. Namanya apa? Hah? Oke. Ada tulisannya ini kelas mil. Saya kasih contoh. Saya bakar, lalu saya hisap. Saya kan cuma kasih contoh. Ngisep tuh kalau cuma sekali tidak tahu rasanya. Tapi kalau ngisep belum disodor ini kurang enak. Bener. Mohon maaf ajengan, saya cuma beri contoh. Biar nggak ribut masalah bacaan. Kadang ada emak-emak sudah tua, ya mau sholat bacaan belum begitu fasih. Kadang takut mau sholat, takut nggak diterima, takut berdosa. Ini namanya apa? Rokok kelas, ada tulisannya kelas mil. Oke, saya hisap. Nah, apalagi pakai cangklong, itu beda lagi rasanya. Saya kan cuma, loh, ini perlu. Praktek itu penting. Saya hisap, ini cangklong bikin sendiri. Ketika saya menghisap ini, apakah bacaan sudah terpengaruh?
Tidak. Bukan bacanya lagi sudah yang pengaruhi, tapi rasanya saudaraku. Begitu juga kita berdoa kepada Allah. Kita sholat ibadah kepada Allah. Jika kamu sudah merasakan lezatnya zikir kepada Allah, lezatnya Fatihah, lezatnya sholat kepada Allah, bacaan itu sudah nggak mengaruh. Yang penting rasanya kepada Allah. Betul apa betul? Rasanya sudah. Rasanya yang penting. Saya ada cerita. Cerita ini saya dapat dari guru saya. Karena saya tidak sempat. Waktu itu saya belum lahir di zaman Syekh Khalil Bangkalan. Saya dapat dari guru saya cerita. Syekh Khalil punya murid, punya santri namanya Ahmad. Kemudian Ahmad ini selama mondok apa yang dikerjakan Ahmad? Dia nggak pernah ngaji kitab. Dia cuma memberi makan peliharaannya kiai. Memberi makan apa namanya? Ayam setiap hari. Satu ketika Ahmad ini telat untuk sholat berjamaah. Dia nggak sholat. Maka dipanggillah sama Syekh Khalil Bangkalan. Ahmad. Ya dana. Itu bahasa Arab. Bukan ya? Ahmad ta'al. Nah itu Arab tuh. Itu bahasa Madura itu. Katanya dia bilang, Ahmad. Ya dana, kemari Ahmad. Ta'al, come here. Ke dia. Ya. Kamu tidak sholat, Mat? Sholat. Abah katanya. Loh kalau kamu nggak sholat, kenapa sekarang nggak sholat? Telat. Maksudnya, Mat, saya telat, Bah, untuk berjamaah. Loh kalau telat, ya saya tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Saya tidak bisa. Santrinya Syekh Khalil Bangkalan tidak bisa sholat. Di kala itu. Loh masa sholat kamu tidak bisa, Mat? Tidak bisa bacaannya, Kiai. Coba kamu baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba ikutin. Askadu kala. Askadu. Bunyi askadu kala, Mat. Bukan askadu kala. Coba diulang lagi. Tetap tidak bisa. Mondoknya sudah, orang dulu kan sudah tua-tua ya. Syekh Khalil tidak kalah apa namanya? Tidak kalah set. Coba lagi, Mat. Asyhadu an la ilaha illallah. Askadu kala. Udah nggak jelas itu sudah. Akhirnya, Mat, kalau begini kamu bisa nggak, Mat? Mancilan 10 kalak sangat kari setong. Allahu Akbar. Bisa ge mun ngani ke ge. Ini bahasa Inggrisnya begitu. Jadi, Mat, kalau begini kamu bisa nggak, Mat? Bijinya nangka itu apa namanya kalau di sini? Weton. Weton ya, beton. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Bisa, Mat? Bisa kalau gitu, Kiai. Coba. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Ya udah, Mat, kamu sholat pakai itu aja. Ini wali loh. Ini wali loh, Syekh Khalil Bangkalan. Baru Ustaz Khalil saja sudah ngebahas. Baru Ustaz sudah ngebahas. Ini Syekh Khalil Bangkalan. Aulia Allah. Siapa yang tak kenal kewaliannya Syekh Abdul Qadir Syekh Khalil Bangkalan. Sudah, Mat, kalau kamu sholat pakai itu aja. Jadi kalau dia telat berjamaah, dia sholat. Misal sholat maghrib 3 rakaat, beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Satu ketika Syekh Khalil ke Mekah. Bakiaknya ketinggalan. Ahmad ini nangis melihat bakiaknya, gurunya tuh ketinggalan. Ya Allah, bagaimana guru saya, ya Allah? Di Mekah itu panas, padang pasir, sementara bakiaknya tertinggal, ya Allah. Ya Allah, cuma kalau melihat Syekh Khalil Bangkalan, dia selalu nangis. Seperti ini perjuangannya Rasulullah. Seperti ini perjuangannya Rasulullah. Kayak ini kali Rasulullah. Selalu ketika melihat gurunya, dia ingat Rasulullah. Cintanya luar biasa. Akhirnya, ya Allah,
bagaimana kaki guru saya panas ya Allah, ini bakiaknya ketinggalan. Ya, Syekh Nahodil ke Mekah kan punya cara sendiri, tidak kayak saya sampean. Akhirnya minta ke Allah, ya Allah, izinkan saya ya Allah untuk mengantarkan bakia ini kepada guru saya. Lalu pegang bakianya, dia pejamkan mata, lalu dia katakan, dia berdoa, beton 10, diambil 9, niat mau mengantarkan bagiannya, beton 10, diambil 9, tinggal 1, Allahu Akbar, melek ada di belakangnya Syekh Nahodil Bangkalan. Ada di belakangnya Syekh Nahodil Bangkalan. Di mana? Ada di Mekah, Madura, Mekah jauh. Syekh Nahodil Bangkalan lah yang menanyakan halal haramnya belut itu Syekh Nahodil Bangkalan. Syekh Nahodil Bangkalan nanya kepada Syekh Mekah, ya Syekh, belut itu halal apa haram? Seperti apa belut? Di Mekah nggak ada belut. Kalau di Cianjur mah banyak. Syekh Mekah ditanyakan belut, ada belut nggak di Mekah? Nggak ada dulu. Padang pasir. Oh, kalau nggak seperti ini belut itu, dia ambil, tek, tangannya ke belakang, tek, ditarik, belut masih ada lumpurnya. Seperti, oh halal, halal, halal. Orang Arab, halal, halal. Begitu kata Syekh, halal kena janji halal itu. Nah, saya lanjut ceritanya. Ini biar nambah-nambah kecintaan kepada walinya Allah. Akhirnya, loh, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baan Mat, kamu Mat? Iya Kiai. Loh, kok ada di sini? Iya Kiai, ini saya mengantarkan bagiannya Kiai ketinggalan. Aduh bener Mat, saya nih nggak pakai bagia Mat. Untung kamu antar Mat. Jadi Mekah Madura kayak sini, tempat KAB ya. Naik apa kamu Mat ke sini Mat? Naik beton 10 ya. Ini saya akan ceritakan bedanya antara santri zaman sekarang dengan santri zaman dulu. Biar pada paham santri-santri ini ya. Naik apa kamu ke sini Mat? Naik beton 10 Yai. Jadi kalau di Madura tuh Mancilen Sewolo. Kalau tempat di Madura namanya Mancilen, beton tuh Mancilen. Ya sudah Mat, kalau gitu Mat, kamu mau nunggu saya apa pulang dulu Mat? Maaf Yai, kalau diizinkan saya pulang dulu Yai. Kalau saya nggak pulang nanti siapa yang ngasih makan ayam itu? Yang ngurus ayam nanti siapa Yai? Oh ya sudah kalau gitu Mat, kalau mau pulang pulanglah. Kamu pulangnya naik apa Mat? Beton 10 Yai. Begitu dia baca lagi, beton 10, diambil 9, tinggal 1, Allahu Akbar, melek balik lagi di Madura. Inilah kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Apa iya Pak? Lah jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Betul enggak? Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ingat itu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kalimat di sini adalah hamba. Betul? Bukan subhanalladzi bi asra bi Muhammad, tapi asra bi abdihi, seorang hamba. Jadi siapapun yang sudah menjadi hamba Allah, Allah kuasa untuk menjalankan hambanya kemana-mana. Betul? Betul? Nah, saya bukan Syekh Nahodil Bangkalan. Saya bukan Ahmad, santrinya Syekh Nahodil Bangkalan. Saya bukan wali. Tapi saya pecintanya Syekh Nahodil Bangkalan. Saya pecintanya aulia Allah. Tidak sedikit jamaah manakib yang umroh atau haji ketemu dengan Abah. Bahkan ada namanya Bamul, orang Madura, bodoh sekali orang itu, bodoh banget. Sangat bodoh, pedagang sate. Dia ke Mekah, dia bawa foto Abah. Ditaruh di dalam gamisnya itu foto Abah yang pakai kudung sorban itu yang kayak di awan-awan. Nah satu ketika dia naik ke Jabal Nur, dia sudah nggak kuat. Lalu dia panggil, Abah, Abah saya nggak kuat Abah. Kuasa Allah
Tiba-tiba saya ada di belakangnya. Ayo Bamul, pegang tangan saya. Dipegangin sama saya. Begitu dia nyampe di punyanya, sudah Bamul cukup ya, kalau cukup, cek. Dilepas, hilang, baru dia sadar loh. Abah kan tidak berangkat ke Mekah. Abah ada di Bekasi waktu itu. Nah, ini kuasa Allah. Apa saya wali? Bukan. Saya wali murid. Tapi saya pecintanya aulia Allah. Sama kamu semua pecintanya ulama, pecintanya aulia Allah. Jadi benar yang katakan Allah itu. Betul? Ada hadis mengatakan, kun ma'allah. Jadilah kamu orang yang bersama Allah. Kalau kamu bisa, jadilah kamu orang yang bersama Allah. Fa'ilam takun ma'allah, maka apabila kamu tidak bisa menjadi orang yang bersama Allah, kun ma'amang kana ma'allah. Jadilah kamu orang yang bersama Allah. Fa'innahu yusiluka ilallah. Maka sesungguhnya mereka itu bisa menjadi wasilah kita kepada Allah. Paham maksudnya? Jadilah kamu wali kalau bisa. Kalau kamu tidak bisa jadi wali, jadilah kamu orang ya yang cinta saja kepada wali. Kalau tidak ketemu walinya, cinta saja kepada orang yang cinta kepada walinya Allah. Termasuk saya, imam-imam manaqib, kiai-kiai yang percaya dengan karomahnya Syaikhul Qadir. Beliau adalah pecinta walinya Allah. Kamu cinta kepada beliau, kamu akan sama berwasilah nanti kepada beliau. Kamu akan kecipratan barokahnya orang yang kamu cintai. Betul? Betul? Jadi jangan takut. Yakin saja sudah. Yang menakdirkan kita cinta kepada ulama itu siapa? Allah. Adalah Allah. Alhamdulillah. Nih coba nih. Ini kalau tidak ada barokah, menggampang ngumpulin orang segini banyak. Kemarin di GBK orang 100.000 lebih. Wah, itu dibiayain. Ongkos base-nya sudah disediain. Betul? Betul apa enggak? Tapi di sini kamu dikasih ongkos? Tidak. Di Barokah di Al-Baghdadi kemarin tanggal 19, 200.000 orang lebih yang datang. Tempat 3 hektar, nggak muat sampai merebet ke jalan-jalan kemana-mana. 200.000 orang lebih yang datang. Sepeser pun nggak ada yang mobil diongkosin. Datang pakai ongkos sendiri, makan bawa makanan sendiri. Siapa yang mendatangkan? Itu adalah Allah. Idza ja'a nasrullah wal fathu ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, ara'aitan nas, kau lihat manusia-manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah. Apa ini bukan agama Allah? Afwaja, berbondong-bondong. Ini datang rombongan-rombongan loh. Saya mau tanya kepada Ki Abi, apakah undangan dikasih undangan satu-satu? Apa ada koordinatornya yang mengundang? Tidak ada. Kalau bukan digerakkan oleh Allah, maaf, coba yang dari Kerawang mana? Tuh, yang dari Indramayu mana? Mana Indramayu? Ada. Yang dari Subang mana? Ada. Yang dari Bekasi, dari Jakarta, apa diongkos? Datang dengan tulus dan ikhlas. Siapa yang mendatangkan? Semua itu Allah. Oleh karena itulah siapapun kamu, kau yang merasa hebat, kau yang merasa kuat, kau yang merasa keramat, katanya Al-Quran, ya ayyuhal mudasyir, hai orang yang berselimut, kau yang berselimut kehebatan, kau yang berselimut pangkat, kau yang berselimut ilmu, kau yang berselimut keramat, kau yang berselimut kaya, yang berselimut miskin, yang berselimut hutang, yang berselimut masalah, kum fandir, bangunlah, singkirkan selimut-selimut itu semua, jangan dibesar-besarkan. Wa rabbuka fakabir, agungkan nama Tuhanmu, jangan masalahmu itu yang kamu besar-besarkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kadang jamaah punya hutang ke sana kemari yang diceritakan hutangnya. Punya kesulitan ke sana kemari yang diceritakan kesulitannya.
Ketemu saudara cerita kesulitan, kecorak teman cerita, ketemu teman cerita kesulitan. Kadang yang punya pangkat, yang punya kekayaan, kesana kemari cerita kekayaannya. Jangan itu yang dibesar-besarkan, tapi warabbuka fakabir, agungkan nama Tuhanmu, besarkan nama Tuhanmu. Sehingga tutuplah hutang kamu dengan kebesaran nama Tuhanmu. Tutuplah masalahmu dengan keyakinanmu kepada Allah. Hari ini boleh ada masalah, tapi wallahi wan nabi, dengan kuasa Allah, masalah hari ini dengan mudah Allah singkirkan masalah itu. Saya haul kemarin, ya, haul kemarin itu lebih dari 1 miliar, saya nggak punya persiapan. Lebih dari 1 miliar. Ada berapa kiai yang dari Jawa Timur, kita kasih sarung masing-masing BHS. BHS bukan sarung 80.000. Tapi saya nggak takut. Akhirnya begitu kiai pulang, Kiai Muzaki pulang, saya nggak punya uang sama sekali. Habis sudah uang. Hanya yang dari Jember, Kiai saya tahan. Kiai jangan pulang, pulangnya hari Rebo. Saya masih kangen Kiai. Padahal nggak ada duit buat ongkos. Jadi saya masih kangen saya Kiai. Ya kalau satu orang banyak. Nanti pulangnya hari Rebo. Alhamdulillah, saya malam Rebo ada tamu ngasih uang 10.000. Cuma 10.000. $10.000. Cukuplah saya buat ongkos itu. Nah, habis kan diongkosin sudah. Habis plus tinggal waktu tinggal 10 juta saya bagiin sekalian. Plus bersih nggak ada total sama sekali. Saya bilang ke Umi, nih ini baru haul. Karena saya haul tidak mencari keuntungan. Saya pengajian bukan cari untung, tapi saya ingin makmurkan Islam, saya ingin menyenangkan umat, saya bilang. Halas sudah, nggak ada sama sekali. Merdeka. Berarti nggak ada sepeser pun uang. Baru udah nyampe 1 jam, ada WA masuk ke saya. Selamat siang Abah, maaf Abah, ketika diundang saya nggak bisa datang karena saya lagi di Singapura. Tapi saya transfer uang ke rekening Abah 200 juta. Baru tak nyampe setengah jam. Loh, boleh tanya tuh kiai-kiai itu. Kiai itu bisa bangun apa bangun. Tapi kalau ditanya duit, kadang dia itu gak pegang duit walaupun bangun. Itulah karoma, itulah kuasa Allah. Kalau zaman Nabi mukjizat namanya, bangun gak pegang duit. Orang gila enggak? Makanya kiai kita termasuk gila semua. Gimana nggak gila? Bangun nggak punya uang, udah mau kadang tanah orang nanti ini saya beli nanti sini, uangnya belum ada, orang namarin tanah. Pak Kiai, ini tanah jadi udah nggak apa-apa. DP dulu, iya sudah nih saya ada DP, mau 10 juta, 20 juta, DP saja. Nanti kurangnya gimana? Gimana nanti aja. Nantinya itu kan nyandar kepada Allah. Kalau nantinya nyandar ke bupati, nyandar ke wali kota, nyandar ke gubernur, nyandar ke presiden, remek. Kalau nantinya nyandar ke Allah, tidak akan kecewa. Kalau nantinya nyandar ke pejabat, nyandar ke orang kaya, pasti kecewa. Betul enggak ajengan? Betul enggak? Kalau nyandar ke Allah, no problem. Kalau nyandar ke bupati, yang disandarin bupati itu banyak, kiai itu di paling belakang. Kalau nyandar ke Allah, jangan khawatir. Contoh, Kiai Abi, tadi Ustaz Jabas dia cerita, dia punya kolamnya dikeringin semua, ikannya diangkat semua, punya kambing 9 dipotong semua, luar biasa. Ini baru namanya perjuangan. Cinta bukan hanya ucapan, tapi cinta adalah perbuatan yang tertanam dalam kalbi. Cinta bersama dengan perbuatan. Engkau cinta, aku cinta, kata Allah. Luar biasa. Tadi saya berdia, kan saya tadi lapar, jadi saya makan dulu tadi. Sebelum saya ke cuci muka, Jiji ambilin nasi dulu dong 1 piring dirames saja. Saya lapar, saya belum makan. Pak Wawan tak ajak makan, tidak mau.
Saya makan saya sendirian di kamar. Sorry ya, saya makan duluan. Daripada gemeter. Nah, air makan buat jadi cerita. Ini ikan apa nih? Ikan mujair Abah. Apa? Ya, ikan mujair ya. Gede banget. Ya ini dari kolam sendiri Abah. Semua kolamnya dikeringkan. Diangkat ikannya semua untuk acara ini. Kambing dia punya 9 dipotong semua. Aduh, jadi malu saya. Malu, aku malu. Saya punya santri segitu besar pengorbanannya. Masa saya gurunya diam saja. Oleh karena itu, kayak kemarin, boleh saya cerita? Boleh? Di Keham Bali. Itu acara, hujan gede luar biasa. Seangin-anginnya. Ini hujan luar biasa. Saya nggak minta terang, kali saya minta terang. Biarkan saja sudah. Sampai hujan gede, lampu mati, soundnya juga mati, gensetnya juga mati, nggak bisa nyambung. Apa maunya Allah ini? Akhirnya soundnya sudah nyambung, lampu masih mati. Karena saya sudah doa, masa saya batalin? Gak jadi doanya, ntar aja, kan tidak begitu. Saya lanjut doa sudah. Nah karena lanjut doa, akhirnya biasa sudah kan kalau pengajian begini, ayo jamaah biar kamu ada bekasnya. Bantu panitia, kan gitu kan? Jangan cuma datang saja, yuk sisihkan sedikit uangmu untuk membantu panitia supaya kamu punya bekas, kamu pernah ngaji di tempat ini, kan begitu? Itu gak sempat waktu itu. Karena gak sempat, saya bilang, sudah sodakoh istiqomahnya jamaah yang naruh di sorban, untuk malam ini saya yang badalin. Jadi saya badalin waktu itu. Gak perlu disebut lah berapa jumlahnya. Ya, alhamdulillah. Begitu pulang saya ngantongin uang, saya lihat situ masih ada siapa di situ. Saya panggil ke Kiam Bali, nih saya ada uang 6 juta. Sisanya nanti ambil lagi di rumah jam 2. Kali buat nyangu yang itu. Begitu ke rumah cerita, alhamdulillah bah, ditinggalin Abah sehingga buat bayar sound segala. Nah bener kan, Kiai itu ngadakan pengajian itu gak punya duit, tapi keberanian, keyakinan yang luar biasa. Jadi kalau saya makan ikan mujair gede, apalagi satu empang yang diangkat itu. Satu empang diangkat buat saya cuma kebagian sedikit itu. Tapi harus ada nilainya ke saya. Engkau cinta, aku cinta. Orang cinta tidak pernah berharap. Cinta tidak pernah berharap. Cinta selalu ingin memberi. Betul? Betul? Kalau kamu cinta ke Kiai, jangan pernah berharap pemberian dari Kiai. Tapi berharaplah kamu bagaimana kamu bisa memberi kepada Kiai. Kalau kamu cinta kepada bangsa dan negara ini, jangan kamu berharap apa yang telah bangsa negara berikan kepada saya, tapi katakan apa yang telah kamu berikan buat bangsa dan negara kamu. Betul apa betul? Betul? Kalau kamu cinta kepada Islam, jangan kamu bertanya apa yang telah Islam berikan kepada saya, tapi katakan apa yang telah saya berikan untuk Islam. Setuju? Setuju? Oleh karena itu saya ada pasukan sorban kan? KGB ada. Oke, coba siap. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Pelan-pelan aja jalannya. Tolong jamaah diisi. Bukan buat saya ya. Kebetulan Kiai Abi ini masih bebasin lahan, ada yang belum selesai. Biar buat tambah-tambah, biar kamu ada bekasnya. Pernah ngaji sini ada bekas besar atau kecilnya. Untuk itu saya akan memulai. Tolong ambilkan duit di tas saya, 15 juta saya nyumbang. Wadah. Kalau kurang utang ntar saya. Nah ini yang 10 juta. Ini dihitungin, lebihnya balikin ke saya ya. Kalau kurang ambil 5 juta. Ayo jalan sambil jalan. Sebelah sini lagi ya. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asanadha bi fadlillah alal kafi salatullah
على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. Enggak lebih, pas ya. ويا Iya, Allah hebat. ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكفي صلاة الله على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أزماكم لله على الكفي صلاة الله على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله على الكفي صلاة الله على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله على الكفي صلاة الله على شفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكفي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. بالبركة والكرامة شعبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. آمين 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 يا الله رب العالمين. بالبركة والكرامة شعبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. آمين 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 يا الله رب العالمين. بالبركة والكرامة شعبد القدير ولي الله
bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Semua orang punya keinginan. Ada yang ingin bangun rumah. Kalau kamu ingin bangun rumah, jangan nunggu uangnya kumpul. Kamu yakin kepada Allah? Percaya pertolongan Allah itu ada? Bismillah. Kalau kamu bangun rumah, oh biayanya habis 200 juta. Kamu punya uang 50 juta atau 60 juta. Mulai dari uang yang ada. Selanjutnya bagaimana? Allah punya urusan. Saya bangun pondok di Kerawang itu hanya modal 100 juta. Bener aja kan, cuma modal 100 juta. Lalu saya minta saksi banyak orang waktu itu. Setiap kliwon pun saya ngomong, Keko Yubi juga pasti jadi saksi. Saya bilang, saya bangun pondok, kalau 2 tahun tidak jadi saya mau berhenti jadi kiai. Saya bilang gitu. Saya punya modal 100 juta, dibolak-balik kayak apapun tidak akan jadi. Tapi saya balik, Allah kaya, Allah cukup, Allah yang mencukupi. Kalau 2 tahun tidak jadi saya mau berhenti jadi kiai. Wallahi wan nabi, Al-Fatihah. Kok ngomong gitu? Ya. Agar keyakinan saya tidak bergeming kepada Allah. Untuk memotivasi iman dan keyakinan kepada Allah. Alhamdulillah 2 tahun itu selesai. Kalau di total itu 100 juta lebih, 100 miliar lebih saya bangun. Hanya kurun waktu 2 tahun. Apa ada proposal? Tidak. Lalu saya bikin wahana, hut-hut, ada kolam renang segala macam. Saya punya modal 50 juta. Saya kumpulkan santri. Sekarang lagi vakum, dulu pernah saya buka 1 bulan uji coba. Itu 1 bulan itu mencapai 1 miliar pendapatan. Lalu saya tutup. Saya urus dulu izinnya. Jadi santri saya kumpulkan. Hei Tong, saya akan bangun kolam renang. 40% nanti buat kalian. Yang 10% buat umi. Yang 10% nanti buat abah. Abah punya uang 50 juta. Saya kumpulin santri. Yang biasa kerja-kerja itu adalah sekitar 50 orangan yang biasa kerja santri itu. Ini saya punya uang 50 juta. Ini yang buat bangun. Mau perkara kemana ini tidak akan jadi sebelah. Nih, yang 10 juta buat kalian, terserah mau buat beli apa, beli rokok, terserah kalian. Ini yang 40 juta Din, kamu cari beko, besok mulai. Modal 50 juta, yang 10 juta saya kasihkan ke santri, yang 40 buat modal untuk mencari beko. Saya tanya, mana yang bisa menyelesaikan bangunan ini? 40 juta tidak, yang 10 juta itulah yang akan menyelesaikan bangunan ini. Justru yang disedekahkan itu yang akan menyelesaikan. Ini yang akan menyelesaikan. Kalau 40 juta nggak akan bisa. Makanya siapa yang mengutangin Allah, maka Allah akan mengganti berlipat-lipat. Jadi yang 10 juta saya utangkan kepada Allah untuk santri. Betul. Itu yang jadikan 2 tahun saya bangun. Tidak nyampe 2 tahun, 1 tahun setengahan, itu habis 15 miliar saya bangun. Orang ngelihat saya banyak uang, kagak. Kalau saya lagi nggak punya uang, sepeser pun apa nggak punya. Nah itu, maka jangan takut kamu untuk bersedekah. Jangan takut untuk menyenangkan orang. Wiritan sampai jidatnya hitam. Pelitnya, silitnya juga hitam. Tahu silit loh. Orang kalau Sunda sama silit. Kalau Sunda apa? Bujur sangkar. Bujur gitu ya. Nah, jadi orang pelit itu bujurnya hitam. Kalau nggak percaya boleh lihat tuh. Hidung itu. Makanya jangan
Jadi kenapa kok saya melarang pelit? Jangan pelit. Karena as-sahiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Terus benar. Benar gitu ya? Jadi as-sahiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Innal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Contoh, kamu berteman dengan orang dermawan, senang apa enggak? Kamu berteman dengan orang dermawan, kamu enggak lapar. Betul? Jadi sopirnya Haji dermawan seneng. Kalau jadi sopirnya Haji pelit, kurus kering. Nah iya, hajinya makan di restoran, sopirnya suruh makan di warteg. Kalau bosnya dermawan, bosnya makan di restoran, sopirnya ikut makan di restoran. Ini contoh, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya orang bakhil, orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Makanya jangan pelit. Kalau kamu mau sodako, kamu ngitung kebutuhan kamu tidak akan sodako-sodako. Betul apa enggak? Saya santri, saya kebutuhan untuk makannya santri saja 60 juta lah sebulan. Semua gratis. Saya nggak punya pendapatan, saya cuma punya Allah. Kalau saya cerita bukan sombong, inilah keyakinan. Makanya juga cuma ngomong, innallaha rizquha, Allah yang membagi rezeki. Tapi kamu bingung, besok mau makan apa, besok bagaimana, padahal kamu sudah mengatakan innallaha rizquha. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kiai bangun, nanti bagaimana? Nanti mau bikin proposal, pejabat mana yang mau didatengin? Yang kaya yang mana? Datanglah kamu kepada Allah, maka pejabatnya yang kaya akan digiring sama Allah. Tolong bantu dia. Masih ingat Abah pernah disumbang 3 miliar? Saya disumbang 3 miliar. Karena bangunan belum mulai-mulai. Berapa 4 bulan kemudian saya kembalikan sumbangan itu. Kenapa? Begitu saya mau mulai bangunan, dia nyumbang di atas panggung 3 miliar. Betul enggak? Berupa cek kontan itu. Cek kontan 3 miliar. Saya nyumbang untuk bangunan, sehingga asumsi jamaah, asumsi orang, saya tidak mau bangunan Al-Baghdadi disumbang oleh A atau B. Makanya saya kembalikan. Saya ingin murni bangunan itu mutlak, biar jamaah melihat inilah pertolongan Allah. Tapi apa? Saya kembalikan maestro, bukan saya nolak. Maestro telah menyumbang saya 3 miliar sebagai wujud cintanya maestro kepada saya. Dan saya sebagai orang yang mencintai maestro, Pak Viko, saya pun ingin membahagiakan Pak Viko. Saya akan sumbang juga 3 miliar, uang yang sama saya kembalikan. Dia bingung, Abah, salah saya apa? Itu orang Cina loh. Salah saya apa, Bah? Saya ikhlas, Bah. Saya ikhlas bantu. Sama, saya juga ikhlas membantu menyenangkan maestro. Inilah saya cinta kepada Abah. Saya bantu Abah. Saya nyumbang untuk Abah. Sama, karena saya cinta kepada maestro, saya juga ingin nyenengan maestro. Akhirnya apa? Dari sumbangan 3 miliar saya kembalikan. Setiap nyumbang, malah nyumbang ke saya lebih dari 5 miliar. 300 juta, 1 miliar, 2 miliar. Apa yang kurang? Saya bantu. Enggak kurang, lihat sendiri. Ini cerita loh ya. Paham ya? Ini. Jadi nih pemuda-pemuda, ayo jangan takut, kamu belajar dari sekarang. Enggak akan miskin orang bersedekah. Saya pernah bilang, wallahi wan nabi jama manakib. Kalau kamu lantaran sedekah menjadi miskinnya, Junaidi Al-Baghdadi siap menanggung kemiskinan kamu. Karena tidak ada ceritanya orang sedekah itu jadi miskin. Betul? Betul? Nih,
kayak Abi di sini, santrinya juga gratis. Enggak miskin kayaknya. Jadi listrik saja, maaf, saya cerita loh. Ini tahadus bin nikmah. Biar kamu yakin. Katanya Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupin semua kebutuhannya. Jadi jangan tanya gimana kok bisa dicukupin. Kuncinya satu, amanu wa taqau. Betul? Iman dan takwa kamu kepada Allah. Lalu tawakallah kamu kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah. Hasil dan tidaknya itu urusan Allah. Paham? Gak akan jadi miskin. Gak akan jadi miskin. Saya punya mobil, waktu itu diambil orang, dibawa anak saya Iqbal sekolah. Iqbal gak pernah pulang, Bal. Jangan bilang-bilang kalau mobilnya diambil orang. Jangan ngomong kepada siapapun. Mobil Terano waktu itu ya. Jangan ada yang tahu kalau mobilnya diambil orang. Kalau nanya, bilang aja mobil lagi dibawa ke Jawa. Uminya, bah itu mobil sudah anggap. Kalau yang ada diambil, akan diganti yang baru. Lupakan yang telah tiada. Syukuri dinikmati apa yang ada. Niscaya yang tiada akan kembali ada, walaupun dengan wujud yang berbeda, saya bilang. Lupakan. Dan jangan ada yang tahu. Tidak usah cerita kalau diambil orang. Malu kalau cerita. 3 bulan kemudian saya dianterin mobil Pajero. Gratis lagi. Masih baru, masih bungkusan plastik. Sampean kan enggak. Ayamnya hilang, orang sekampung tahu semua. Baru ayam itu orang sekampung. Jadi kalau kamu kehilangan barang, diem. Tidak usah cerita-cerita. Diem, kembalikan ke Allah. Syukuri, lupakan apa yang sudah tiada. Ikhlaskan, relakan, lupakan apa yang telah tiada. Syukuri, nikmati apa yang tersisa. Niscaya yang tiada akan kembali ada, walaupun dengan wujud yang berbeda. Yang tidak ada kembali ada enggak itu? Tapi wujudnya beda kan? Sama. Kalau istrimu purik, Pak, diam saja. Ikhlaskan saja kalau pulang. Istri kok purik. Kalau istri purik kan itu sudah nggak usah dijemput. Nih Pak, ini saya kasih tahu ya. Kalau istrimu entar purik, entar pulang ke mertuanya. Kalau istrimu pulang ke mertuanya, yang penting kamu sudah tahu ada di mertua, yang penting kamu sudah tahu ada di mana. Oh ada di saudaranya, oh ada di mertuanya. Sudah biarkan, jangan ditelepon, jangan di WA, jangan di SMS. Kamu tahu nggak? Dia sebenarnya cuma pingin caper dia. Biarkan saja, abaikan. Nanti dia bingung sendiri, kok saya nggak di WA sih? Kok saya nggak dijemput-jemput? Nanti pulang sendiri Pak. Tinggal gini aja, kamu ambil garam 1 sendok. Saya kasih tahu ya. Lalu bakar garam di depan rumah kamu. Atau di depan kamarnya. Bakar, set. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya makmum doanya Abah Junaidi Al-Baghdadi. Hai angin, ada salamnya Abah Junaidi Al-Baghdadi. Dengan izin Allah, sampaikan salamku kepada istriku. Agar dia datang kepadaku dengan cintanya. Al-Fatihah tiup. Kalau nggak pulang, potong jari saya Pak. Kalau nggak pulang-pulang juga Abah, datang ke Abah, nanti tak kawinkan yang baru. Makanya Bu, kalau rezeki ingin berkah, ibu jangan suka purik. Ya Bu ya. Ibu jangan suka purik. Purik itu gak ada enaknya Bu. Bener Pak, kalau istri purik, yang penting kamu cari tahu dulu ya. Ada di mana, apa di saudaranya, apa di mertuanya. Kalau sudah tahu di saudara atau mertuanya, sudah, nggak usah di SMS, nggak usah di WA. Biarkan saja, tapi dipantau. Takut nyasar. Ya, dipantau aja. Waduh, payah juga ini sudah.
Apalagi suami istri ngaji di sini, percuma juga dia pantau juga, aja kuat-kuatan katanya. Sudah, intinya gini ya, kalau rumah tangga ingin berkah ya, istri harus tahu suami, berikan yang terbaik untuk suamimu apa. Apa sesuatu yang tidak membuat tidak suka suamimu, jangan kamu lakukan. Sesuatu yang membuat suamimu marah, jangan kamu lakukan. Begitu juga sebaliknya. Suami, apa yang membuat istri kamu tidak suka, jangan kamu lakukan. Apa yang paling ibu tidak suka dari suami? Pelit, ibu tuh gak suka Pak. Kadang suka bohong. Dapat rezeki 100.000, bilangnya 30.000, yang 70 ditilep, akhirnya dipersulit benar sama Allah itu. Lebih baik terbuka. Mamaku sayang, hari ini Allah berikan aku rizki 100.000, tapi jika niku serahkan padamu, tapi izinkan suami ini minta kepadamu mah. Minta dong 30.000 buat rokok mundar mandir di jalan. Nah, minta, itu istri lebih enak. Betul enggak gitu? Betul? Karena gini Pak, tapi jangan pernah ngomong utang Pak. Minta. Karena kalau sampean ngutang pasti ditagih sama ibu. Yang kemarin belum bayar ngutang lagi gitu. Tapi yang namanya ibu ngutang ke suami nggak pernah ditagih. Ini judulnya ke sini nih sekarang nih ya. Saya tuh punya istri kan banyak. Saya mau cerita, kali ada yang di Madu. Begini ya jengan, kalau saya datang ke istri saya si A ini agak cemberut karena jamnya telat. Pernah satu ketika istrinya kok merengut. Kenapa merengut? Saya bilang, kok nggak enak? Itu ya jamnya jam berapa? Oh, gara-gara jam ini kamu merengut. Saya ambil jamnya, saya hancurin. Tek, jangan ada jam lagi. Ini yang bikin masalah ini. Saya ambil jam dinding, saya banting itu, tek, jangan ada jam lagi. Gara-gara jam ini kamu merengut. Biasanya nggak merengut, makanya jangan suka ngeliatan jam. Itu. Nah, sekarang sama Bu, kalau saya datang ke istri saya agak merengut, saya sadar sudah, aduh saya jamnya kelewat ini karena ada tamu. Tapi begitu saya datang, apa yang saya lakukan? Yang ini aku, suamimu yang kau tunggu. Gitu saya. Kalau masih merengut, waduh kok masih merengut, saya bikin teh sendiri. Saya ngerokok. Mi, tugas seorang suami itu ingin membahagiakan istri. Kalau dengan cemberut kamu bahagia, berbahagialah sayang. Biarkan ku nikmati kebahagiaanmu dengan cemberut. Mana ada orang merengut bahagia? Ya jangan merengut kalau nggak bahagia. Betul enggak Pak? Betul enggak Bu? Bu, kalau kamu berantem bahagia enggak? Lah orang rumah tangga cari apa? Apa artinya harta banyak, uang banyak kalau berantem terus tuh di rumah? Itu kayak neraka Bu. Betul? Kalau berantem tidak bahagia, jangan berantem. Ya kalau emang berantem itu membuat bahagia, sudah tiap hari berantem aja. Pokoknya mau tidur berantem dulu. Mau makan berantem dulu. Kok berantem? Karena saya bahagia. Betul? Kebahagiaan itu akan kamu dapatkan dalam rumah tangga. Kamu merasa cukup dan puas dengan apa yang telah diberikan suamimu kepadamu, kamu itu akan bahagia. Berikut juga suami merasa cukup dan puas dengan pelayanan istri, walaupun tiap hari dimasakin tempe tahu, walaupun tiap hari dimasakin sayur kelor, kamu bahagia. Kamu merasa cukup dan puas, kamu bahagia. Betul? Jadi kebahagiaan itu adalah terletak kepada kamu. Jika kamu sudah merasa cukup dan puas dengan apa yang kau dapat, itulah kebahagiaan yang sebenarnya kamu terima. Betul? Betul? Semoga hatimu dijadikan hati yang puas menerima nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah.
dari Allah. Saya tadi belajar bahasa Sunda tuh kok enak gitu. Jadi supaya lebih pintar harus punya orang Sunda saya. Saya tadi WA ke Uminya tadi, Mi, kalau mau ngelihat buka YouTube, ketik Rodi Kamera. Waduh, Uminya lagi ngelihat ini. Sorry Mi. Ini cuma canda kok. Iya juga nggak apa-apa. Hidup Jamaah Manaqib. Saya canda ya supaya nggak tegang ya. Aku mencintaimu, kamu mencintaiku. Cinta ini kita ikat jadi satu, cinta karena Allah. Semoga dengan cinta ini pula malam ini kau dan aku ketemu, selalu dipertemukan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kau mencintaiku, aku mencintaimu. Semoga kamu dan aku kumpul bersama saya, kumpul bersama orang yang saya cintai, guru-guru saya, wali-walinya Allah, Sultan Aulia Syabdul Qadir Jalani dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak yang ingin saya sampaikan, namun apa hendak dikata, kasihan jamaah yang jauh ya. Padahal katanya jamaah sini, wah saya kalau Ka'bah kadang selesainya jam 1. Banyak dari sini ya Bi ya. Terima kasih kepada ajengan-ajengan Abi, terima kasih saya atas nama pribadi dan jamaah juga atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Abi, atas nama keluarga besar Jamaah Manaqib mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kehadiran kita malam ini di tempat ini membawa barokah buat kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina, bi barakatihi ustadina, bi barakati syaihina, bi barakati wa karamat sultanin aulia Syabdul Qadir Al-Jilani. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bismillah wa ridallah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maghlubun fantasir wajbur qalbanal munkasir wajma' samlanal muddasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafianal abdul muftakir kafa billahi nasira inna syirka ladulmun adim wa mallahi yuridu dulman lil ibad faqud yadabirul qaumil ladina dulamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatuka kama nurtal ardu binuri syamsika abadan abada ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wal hikni bis solihin wa huwa rauful ladhi bi yadihi tasru kulli asir wa kul zal haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yashidul zalimina illa khusara. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna Jamaah Manaqib, sallimna Imam Manaqib, sallimna keluarga besar Nurul Qadiri Rodatul Ma'ruf, sallimna keluarga besar Al-Baghdadi, sallimna keluarga besar Jamaah Manaqib, sallimna Indonesia min afadid dunya wal akhirah min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, di tempat ini kami bersimpuh di hadapanmu. Bukan kemauanku seperti ini, bukan kemauan kami duduk di tempat ini, tapi semua ini adalah kehendak dan ketentuanmu ya Allah. Kami datang di tempat ini karenamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tentunya engkau tahu dan engkau melihat apa yang menjadi masalahnya jamaah masing-masing, apa yang ada di hatinya masing-masing. Kami semua yang datang ke tempat ini bukan karena kebanyakan uang ya Allah. Kami datang memakmurkan agama panjenengan. Kami datang lillah billah rasul bir rasul. Ya Allah ya Rabb, wallahi wan nabi, demi Allah, bagaimana di zaman Nabi Musa kau tunjukkan mukjizatmu, bagaimana kau tunjukkan kuasamu di zaman Nabi Ibrahim,
bagaimana kau tunjukkan mujizatmu kepada Nabi Nuh. Kau tunjukkan mujizatmu kepada orang-orang terdahulu kami. Ya Allah, ya Rabb. Wallahi wan Nabi. Ketika Nabi Musa berada dalam keadaan terdesak di tepi laut, mundur tentara Fir'aun, maju lautan. Dikala itulah Nabi Musa tidak ada lagi tempat untuk lari dari kejaran Fir'aun. Di saat itulah ya Rabb, kau perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, sehingga laut yang ada di depannya berubah kau jadikan jalan ya Allah. Sehingga Nabi Musa keluar dari kesulitan kejaran tentara Fir'aun. Ya Rabb, itulah yang kau lakukan kepada Nabi Musa. Kami dan seluruh jamaah ini bukanlah nabimu, bukanlah Nabi Musa, tapi kami dan seluruh jamaah juga iman kepadamu sebagaimana Nabi Musa iman kepadamu ya Allah. Kami juga yakin akan pertolonganmu. Ya Rabb, tunjukkanlah kuasa dan pertolonganmu di tempat ini. Ini tanah belum selesai, ini tanah belum lunas. Dengan kuasa panjenengan ya Allah, Engkau kaya, Engkau cukup, Kau cukupin semua kekurangan yang ada di tempat ini. Ya Rabb, tunjukkan kuasamu kepada jamaah yang hadir malam ini. Kalau ada dari dirinya dan keluarganya sakit, kalau ada dari jamaah terhimpit masalah, entah itu masalah rumah tangga, masalah hutang, masalah ekonomi, jabatan, apapun itu ya Rabb, tunjukkanlah kuasamu ya Allah. Dengan sebab barokah karamahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, syafaat Rasulullah, izin dan ridhomu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu, berikanlah pertolongan dan kuasamu kepada jamaah yang hadir malam hari ini ya Rabb. Wa huwa ra'uful ladzi biyadihi tasru kulli asyir. Antawli fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, Engkaulah pelindung kami di dunia dan di akhirat. Ya Rabb, Engkaulah tempat kami bersandar. Jangan Kau biarkan hati ini ya Rabb bersandar kepada selain Engkau ya Allah. Jadikanlah hati ini hanya berharap kepadamu, hanya bersandar kepadamu ya Allah. Kami sadar, semua yang hadir ini sadar bahwa kami la haula wala quwata illa billah. Kami tidak punya daya dan kekuatan tanpa daya dan kekuatan panjenengan. Kami kalah pangkat, kalah pengaruh, kalah banda, kalah segalanya ya Allah. Fantasir, maka tolonglah kami ya Rabbi. Wa fawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, mustajabkan doanya semua yang hadir di bawah ini. Mustajabkan doanya yang hadir di bawah ini. Dan sambungkanlah ruh semua yang hadir di tempat ini. Sambungkan ruh mereka semuanya dengan ruhku ya Allah. Sambungkan ruh mereka dengan ruhku, hati mereka, rasa mereka, jiwa mereka dengan hatiku, rasaku dan jiwaku. Bersama rasaku, jiwaku, hatiku dan ruhku, sambungkan ruh kami dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan ruhnya Rasulullah. Bersama beliau sambungkanlah ruh kami, rasa kami, hati kami, jiwa kami hanya kepadamu ya Allah. Mustajabkanlah doa ajengan-ajengan yang ada di belakang kami ini. Beliau-beliau yang membangun pesantren, mudahkan semua biayanya ya Allah. Jangan biarkan ulama-ulamamu membangun harus membawa proposal kemana-mana. Panjenengan kuasa ya Allah.
panjenengan kuasa. Tolonglah saudara-saudara kami, para ajengan-ajengan ini, para kiai-kiai yang sedang berjuang di jalan panjenengan, yang sedang membangun untuk kobong santri. Bukan kebanyakan uang mereka ya Allah, hanya karena cinta dan harapan, keinginan, cita-cita yang besar memakmurkan agama panjenengan. Tolong ya Allah, jangan biarkan saudara kami membangun untuk agama panjenengan harus merambah datang ke orang-orang kaya, berharap dari orang kaya, datang ke pejabat berharap bantuan. Jadikanlah hati kami, jadikanlah hanya Engkau penolong ya Allah. Datangkanlah ya Allah, mudahkan semuanya ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Sebagaimana telah Kau berikan kemudahan di saat kami membangun, Kau berikan kemudahan-kemudahan, maka cipratilah, tularkanlah, sambungkanlah kemudahan itu kepada jamaah, kepada ulama-Mu, kiai, ajengan-ajengan yang hadir malam ini, dan imam-imam manaqib yang membangun di mana saja ya Allah. Ya Rob, Kau pernah bilang, ya abdi, minkat doa wa minnal ijabah, wa minkas su'alu minnan nawal. Wahai hambaku, Engkau yang meminta, Kau yang berdoa, aku yang mengabulkan. Kau yang meminta, aku yang akan memberi. Ya Rob, wallahi wan nabi, demi Allah, saat ini saya yakin kepada panjenengan, saat ini saya mewakili jamaah ini. Saya memohon kepadamu, saya meminta kepadamu, angkatlah derajat jamaah manaqib, angkatlah derajat orang-orang yang cinta kepada kami. Jadikanlah ya Allah kami dan orang-orang yang kami cintai ayatun min ayatillah. Ya Rob, kepada siapa kalau bukan panjenengan? Engkau yang menunjuk para kiai, Engkau yang mengangkat derajat mereka. Tolonglah ya Allah, selamatkanlah hakikat iman kami, jangan sampai bersandar kepada selain Engkau ya Allah. Jangan Kau biarkan hati ini berharap dari pemberian para dermawan, pemberian dari pejabat, tapi biarkan hati ini hanya berharap kepada panjenengan. Wallahi wan nabi, demi Allah, ud'uni astajib lakum. Saya yakin dan percaya itu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bi hormatin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih ya semuanya. Yakinlah doanya orang banyak itu dikabulkan oleh Allah. Karena 40 orang kumpul itu ada doanya wali satu, dan doanya wali itu la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Amin. Allahumma. Sekian dari Abah, I love you. I love you semuanya. Sekian dari Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Nggak usah nunggu ya, ntar bisa pulang dulu. Makanya Abah nggak turun dulu, ntar kalau turun kan macet itu. Ya, ya sudah, I love you saja. Dulu kalau kamu ke Mekah, kalau nggak bisa nyium apa Hajar Aswad, apa yang kamu lakukan? Cukup kau lambaikan tangan kamu. I love you semuanya. Ya, terima kasih. Ya udah yuk, sampai ketemu. Jadi kalau kurang ketemu Abah, kalau Kliwonan datang ke Al-Baghdadi Rengas Dengklok, ya. Makasih semuanya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Udah datang ke sana. Udah Muhammad, ya suruh doa.